Shalom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Wih baik Lause. Puji Tuhan, tepuk tangan. Yeay. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk Beribadah kepada Tuhan. memuji Tuhan, kemudian Mendengarkan firman Tuhan. oke, tepuk tangan. Yeay. Ayo semua adik-adik di rumah, kita akan ibadah bersama. Lalu sejemput kita semua bangkit berdiri. Ayo bangkit semuanya bangkit berdiri yuk, ayo. Mari sama-sama kita ingin menyanyikan sebuah pujian. Bahwa semesta bernyanyi, memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan. Sama-sama ya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, Langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicau, burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Sama-sama semesta bernyanyi. semesta bernyanyi. Puji Tuhan. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Sekali lagi dengar firman Tuhan. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Bahkan burung-burung berkicauan. menyambut sang surya. Amin. Bunga bermekaran, Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi. puji Tuhan. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Ya Tuhanlah, yang layak untuk disembah. hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya, lagu tadi mengatakan Hanya Tuhan hanya Tuhan yang layak kita sembah, dan kita puji. Hari ini kita telah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau berikan waktu bagi kami untuk boleh bersekolah minggu. Dan kami telah memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati lause-lause kami yang akan bercerita, bahkan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Lause Yanti. Ya, Lause Yanti suka nggak hidup itu rukun? suka, Rukun itu maksudnya tidak ada pertengkaran. tidak boleh marah-marah. Ya, semuanya Apalagi damai. Terus tidak boleh sombong. Ya betul. Nah, Itu itu berarti kita harus ikut firman Tuhan. Tuhan. Ya, ada satu pujian yang mengajarkan kepada kita Iya. bahwa kita harus hidup rukun Satu sama lain, lainnya. Karena rendah itu hati. panjang sabar. Ya, semuanya. Ya, oke. Mari sama-sama kita pujikan. Rukun Masih kita dengan satu sama berdiri lain. dan masih dengan penuh semangat kita memujikan satu pujian lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah
cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Kita harus rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Tunjukkan, saksikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ore, tepuk tangan langsung. Nah, kalau tadi kita diajarkan hidup rukun, nah kali ini Tuhan juga mengajarkan kita untuk hidup dalam bersaudara. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus kita semua ada kasih sayang loh, Se. ada kasih sayang. Ada sukacita juga. Ada sukacita. Tepuk tangan adik-adik Yeay. semua. Mari kita sama-sama pujikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil tepuk tangan ya. Iya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Shalom Adam. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Haleluya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Amin. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang sampai selamanya. Selamanya. Dalam Yesus ada kasih. Sekali lagi, dalam Yesus ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Dalam Yesus ada apa? Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mantap. Puji Tuhan. Nah, Lose, Ya. lagi kita akan mau mendengarkan Firman Tuhan. Sebentar ya Lose ya. Firman Tuhan itu kita dengar. Kemudian kita tanam di hati kita supaya bertumbuh subur. Kemudian berbuah lebat. Tapi kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Sebab itu kita butuh Tuhan Yesus yang menolong kita ya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ya. mari kita menyanyikan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari nyanyikan lagi. Kita akan tanam di hati kita masing-masing. Tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Iya, sekali lagi ya. Firman
kami persilakan untuk cerita firman Tuhan. Yeay. Halo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, pada suatu malam ada seorang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dan ingin berbicara lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Di Alkitab tidak disebutkan kenapa dia datang pada malam hari, tetapi kita tahu bahwa kelompok orang Yahudi begitu membenci Tuhan Yesus dan mereka ingin menyingkirkan Yesus. Mungkin ini adalah alasan kenapa Nikodemus takut, tidak berani bertemu Tuhan Yesus di tempat umum pada siang hari. Nikodemus mengenal Tuhan Yesus. Nikodemus mengenal dan mendengar tentang Tuhan Yesus dan sudah menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus tahu Tuhan Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah. Namun Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika kamu mau melihat kerajaan Allah, maka kamu harus dilahirkan kembali." Dilahirkan kembali, Nikodemus memikirkan bahwa dia harus kembali masuk ke dalam perut ibunya seperti seorang bayi yang akan dilahirkan oleh sang ibu. Mana mungkin Nikodemus yang sudah terlalu tua, masa harus dilahirkan kembali dari perut ibunya. Nah adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus tidak berbicara tentang hal yang seperti dipikirkan oleh Nikodemus. Tuhan Yesus bermaksud kelahiran baru bukan seperti kelahiran seperti seorang bayi, tetapi kelahiran baru adalah memiliki hati yang baru. Kelahiran baru bisa terjadi ketika seseorang memiliki kuasa Roh Kudus dan dia mengalami dan dibaptis oleh Roh Kudus. Seperti hembusan angin yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Demikianlah seorang yang sudah dilahirkan baru. Secara fisik, secara tubuh, tidak ada yang berbeda, sama seperti orang yang lain. Tetapi kita bisa merasakan perubahan hidupnya dari hatinya yang telah dilahirkan kembali, yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatinya. Yesus juga mengingatkan tentang cerita di padang gurun. Pada waktu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular-ular tedung. Adik-adik ingat cerita itu? Ya, pada waktu itu orang Israel sangat memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka dan mengirimkan ular-ular tedung untuk menggigit mereka. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk meninggikan ular tembaga. Dan barang siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Peristiwa ini juga mengingatkan Tuhan Yesus yang ditinggikan di salib. Peristiwa ini mengingatkan bagaimana Yesus yang mati di kayu salib dan dia ditinggikan karena telah mengalahkan maut. Dan hanya orang yang memandang kepada Yesus saja yang bisa diselamatkan. Yesus menyatakan kebenaran ini kepada Nikodemus. Dia ingin Nikodemus percaya dan dia mau membagikan satu ayat yang indah. Dan lo yakin semua kita sudah tahu dan hafal ayat ini. Kita akan sebutkan bersama-sama ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun Nikodemus sudah tahu banyak tentang Yesus, meskipun Nikodemus sudah pernah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, meskipun
Nikodemus sudah banyak belajar tentang hukum Taurat, tetapi ternyata itu belum cukup. Menurut Tuhan Yesus itu tidak cukup untuk boleh datang dan boleh melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau mengundang Nikodemus untuk mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus mau Nikodemus bukan hanya tahu di kepala saja, tetapi boleh mengalami kehadiran Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan pada saat itu juga Nikodemus mau menerima ajakan Tuhan Yesus. Dia mau dilahirkan kembali, dia mau Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Nikodemus akhirnya mengalami suatu perjumpaan yang indah dengan Tuhan Yesus. Dan dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia membuktikan imannya. Adik-adik mau seperti Nikodemus? Adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik? Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Dia rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Adik-adik harus dilahirkan kembali, harus mengundang Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik, di dalam pribadi adik-adik. Dan adik-adik mau mengalami kehidupan yang baru, kehidupan bersama Tuhan Yesus, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap percaya apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah menyelamatkan adik-adik, sudah mau menebus dosa-dosa adik-adik dan juga Lause. Dan biarlah setiap kita mau mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati Lause, di dalam hati adik-adik, dan di dalam hati kita semua. Biarlah Lause mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini, dan juga mau berdoa untuk adik-adik biar mengalami setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan memiliki hati yang baru. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan biar setiap kami anak-anak-Mu mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dalam setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah setiap hati kami senantiasa dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you all. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. Tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya dan berikan kepada Tuhan yang terbaik ya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan. Aku diberkati. Sambil bertepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku diberkati, Sepanjang hidupku diberkati. hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku berkati. Amin.
ibadah kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu di mana Tuhan mengizinkan kami bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk pujian yang bisa kami nyanyikan, untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan, dan kami pun juga bersyukur kami bisa memberikan persembahan kami untuk pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami ini menjadi pelebaran pekerjaan tangan Tuhan di gereja kami. Dan Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami mengucap syukur untuk semuanya, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan untuk selalu memberkati hidup kami. Di masa kami bersekolah, Tuhan berkati kami. Untuk papa mama kami juga Tuhan berkati, saudara-saudari kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.